Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video proyek aplikasi komputer akuntansi 2 dengan tema penjualan komputer dan service center pada PT Cahaya Elektro, di sini ada nama anggota kelompok, yang pertama Fatimah Ajahra, yang kedua Fernanda Octavia Ernast, yang ketiga Nanda Frilia, dan yang keempat Rosdiana Subagja. Dalam video kali ini, kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk menginput data perusahaan dan step-step yang harus dilakukan. Adapun ketentuan perusahaan yang telah kami buat di sini, pertama, PT Cahaya Elektro adalah perusahaan sejak tahun 2018 yang bergerak dalam bidang penjualan dan jasa servis komputer. Yang kedua, sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok menggunakan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 N/30. Yang ketiga, setelah dibeli barang-barang tersebut dijual kembali kepada para pelanggannya dengan sistem tunai maupun kredit dengan berbagai termin. Yang keempat, untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya, PT Cahaya Elektro juga menerima jasa servis komputer. Dan yang terakhir, yang kelima, PT Cahaya Elektro sudah terdaftar menjadi PKP, pengusaha kena pajak, sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN, pajak pertambahan nilai, sebesar 10% dari nilai penjualan kepada setiap pelanggannya. Adapun data perusahaan yang telah kami buat, pada bulan Januari 2020, PT Cahaya Elektro memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan dengan konsep multi-currency. Adapun nama perusahaan PT Cahaya Elektro, alamatnya di Jalan Merdeka, nomor telepon 021-123-456, kemudian nomor faksnya di 021-123-456, dan ada alamat email yaitu cahayaelektro@gmail.com. Berikut data perusahaan yang akan kita input ke aplikasi IBSS. Karena di sini kita akan membuat data perusahaan, maka kita bisa pilih create setelah kita membuka aplikasi IBSS. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, maka kita bisa klik next. Di tab kedua, di sini ada informasi perusahaan. Untuk nama perusahaannya yaitu PT Cahaya Elektro, alamatnya di Jalan Merdeka, nomor teleponnya di 021-123-456, kemudian fax numbernya kita isikan, kemudian yang terakhir email address yaitu cahayaelektro@gmail.com. Apabila data sudah sesuai kita inputkan di aplikasi IBSS dengan data yang sudah kita buat, maka kita bisa klik next karena di sini datanya sudah betul. Kemudian akan diminta untuk memilih periodenya. Di sini kita periodenya dari Januari hingga Desember tahun 2020. Kemudian periodenya kita pilih yang ke-12. Kemudian kita bisa klik next, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih tab yang ke-1 karena kita menggunakan akun list yang sudah digunakan oleh IBSS. Kemudian di sini kita akan memilih komputer dan retail, lalu akan muncul pilihan di mana kita akan menyimpan file yang telah kita buat. Kita klik next, kemudian kita klik comment center, maka data perusahaan sudah berhasil kita buat. Langkah selanjutnya, kita akan ke pengaturan preference. Untuk pengaturan preference, di sini ada ketentuannya.
kita bisa pilih tab setup, kemudian preference, kita pilih tab system, kemudian kita checklist, bagian ideal in multiply. Apabila sudah terchecklist, kita pilih ke tab window. Di sini kita diminta untuk meng-unchecklist bagian paling bawah. Kemudian kita ke tab sales. Untuk di tab sales, kita diminta untuk menceklis bagian warning for duplicate. Kemudian kita diminta untuk mengisi terminnya. Di sini kita pilih in a given, kemudian diskonnya kita isi 10, balance-nya 30, kemudian diskonnya 2%. Lalu kita bisa klik OK. Kita lanjutkan ke tab purchase. Di sini kita diminta menceklis bagian one for duplicate. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita lanjutkan ke pengaturan mata uang. Untuk pengaturan mata uang, kita bisa pilih currency, kemudian currency list. Karena di sini kita menggunakan 2 mata uang, maka kita hapus data mata uang yang tidak perlu digunakan. Kita sisakan 2 mata uang yang akan kita buat. Di sini kita akan membuat IDR dengan currency name-nya rupiah, exchange rate-nya 1, kemudian simbolnya Rp. Dan yang kedua, karena kita akan membuat data uang baru, maka kita klik new, kemudian kita klikkan USD, currency name-nya yaitu United Dollar, kemudian rate-nya kita rubah, kita sesuaikan, yaitu 14.075. Kemudian currency simbolnya kita rubah yaitu US dollar. Lalu kita bisa klik OK. Data mata uang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke akun list. Di sini kita akan menghapus akun yang tidak akan digunakan. Ada data yang tidak kita gunakan, kita bisa hapus dengan memilih akun list, kemudian kita klik edit, kemudian kita klik delete akun. Lakukan hal yang sama dengan langkah yang pertama untuk menghapus akun list. Kemudian kita akan mengedit data akun. Di sini ada data akun yang akan kita rubah, nomor akunnya sesuai, nama akunnya yang dirubah. Kemudian yang kedua, di sini juga sama, nama akunnya saja yang dirubah. Yang ketiga, ini kita akan merubah nomor akun dan nama akun. Yang keempat, kita rubah nama akunnya saja. Yang kelima, kita rubah nama akunnya juga. Jadi ada yang kita rubah nama akunnya saja, dan ada juga yang kita rubah nomor akunnya. Di sini kita pilih akun name-nya cash, IDR, kemudian kita klik OK. Kemudian yang kedua, petty cash, kita akan rubah menjadi Bank BCA. Kita cari petty cash, lalu kita klik edit, kita ganti ke Bank BCA IDR, kemudian kita klik OK.
Langkahnya masih sama. Apabila nomor akunnya dirubah, maka kita bisa ketikkan kembali nomor akun yang akan kita input. Lalu kita klik OK, hingga data yang terakhir kita rubah. Edit data akun sudah kita rubah semua, kemudian kita ke pembuatan data akun baru. Di sini ada data-data akun yang akan kita buat. Caranya, kita klik akun list, kemudian kita klik new, kemudian kita tambahkan. Di sini akun tipenya bank, kemudian akun numbernya, dan akun name-nya kita isikan. Kemudian kita klik detail, kita pilih currency-nya, yaitu USD, lalu kita klik OK. Data yang kedua, kita inputkan lagi. Lakukan langkah yang sama dengan langkah yang pertama. Kemudian detailnya kita pilih USD, kita klik OK. Maka akan tampil Cash USD Exchange. Jadi kita tidak perlu tambahkan kembali. Maka akan otomatis oleh aplikasi IBSS akun listnya ditambah. Kita isikan lagi data akunnya. Kita sesuaikan akun tipenya, akun number, akun name, kemudian mata uangnya kita sesuaikan juga.
Oke, pembuatan data akun baru sudah kita input semua, maka kita akan melanjutkan. Kita akan melanjutkan ke pembuatan link akun. Untuk cara pengaplikasiannya, kita buka menu list, kemudian kita pilih currency. Di sini data mata uang yang sudah kita buat ada 2. Lalu kita pilih tab receivable account. Di sini kita akan membuat link akun, kita sesuaikan. Karena ini sudah sesuai, kita pilih tab payable account. Di sini untuk akunnya kita sesuaikan dulu. Sudah sesuai, maka kita bisa klik OK. Kemudian kita akan membuat link akun mata uang USD. Kita pilih menu list, currency, kita pilih baris mata uang United States Dollar. Angkanya sama, kita pilih akun yang akan kita rubah. Kemudian kita pilih tab payable account. Kita sesuaikan kembali link akunnya. Oke, selanjutnya kita akan ke pembuatan data pajak. Untuk caranya, kita pilih teks kode, kemudian pada baris VAT kita inputkan PPN, deskripsinya yaitu pajak pertambahan nilai dan rate-nya 10%. Lalu kita bisa klik OK. Itulah bagaimana cara pembuatan data pajak. Selanjutnya kita akan ke pembuatan data job. Di sini ada 2 job yang akan kita buat, yaitu produk dan jasa. Untuk caranya, kita masuk ke list, kemudian kita pilih job. Di sini kita klik new, kita inputkan P dengan deskripsinya yaitu produk. Lalu kita klik OK. Yang kedua J dengan job name jasa. Itulah bagaimana cara untuk pembuatan data job. Di sini kita akan menginput data kategori. Ada lokal dan oversize. Caranya kita masuk ke list, kemudian kita pilih kategori,
kategori ID-nya kita inputkan lokal, kemudian yang kedua oversize. Itulah bagaimana cara untuk pembuatan kategori. Kemudian kita akan melanjutkan ke pembuatan price level. Di sini ada dua yang akan kita input. Caranya kita pilih list, kemudian kita pilih price level. Di sini kita isikan dua, yaitu IDR dan USD. Lalu kita klik OK. Itu untuk pembuatan price level. Kemudian kita akan melanjutkan ke pembuatan data pelanggan. Ketika perusahaan memasukkan daftar nama individu atau perusahaan dalam sebuah transaksi, maka nama individu atau perusahaan tersebut secara otomatis akan terdaftar dalam file kartu perusahaan. Berikut ini adalah contoh data pelanggan pemasok karyawan yang dimiliki oleh PT Cahaya Elektro. Di sini kita pilih card list, kemudian kita pilih card tipenya, yaitu customer, kemudian namanya yaitu PT Mitra Tax, kemudian kita pilih currency-nya USD. Alamatnya kita inputkan. Di Jalan Pemuda Permai, Bogor. Lalu kita klik OK. Data perusahaan yang pertama sudah berhasil kita buat. Kita lakukan untuk menginput data perusahaan yang kedua, yaitu PT Kom IDN. Untuk card ID-nya yaitu C002, alamatnya di Jalan Merdeka, kemudian currency-nya IDR. Data yang kedua sudah berhasil kita input. Kita lanjut ke data yang ketiga. Kita akan menginput data supplier, maka kita bisa pilih tab supplier, kemudian kita isikan nama perusahaannya, card ID, kemudian alamatnya, dan currency-nya. Dan yang terakhir kita akan menginputkan data employee. Caranya masih sama. Alamatnya kita isikan. Currency-nya IDR, lalu kita klik OK. Kemudian kita akan menginputkan data yang terakhir, yaitu Dika E002, alamatnya di Jalan Merdeka, Bogor, currency-nya IDR.
Oke, untuk data pelanggan pemasok sudah berhasil kita inputkan. Kita akan masuk ke pencatatan saldo awal akun pada PT Cahaya Elektro. Untuk datanya sudah ada. Kita akan masukkan nilai minus jika jumlah saldo awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan lain misalnya untuk perkiraan akumulasi penyusutan, potongan, retur, dan price. Maka kita bisa pilih setup, balance, opening balance. Kemudian kita inputkan opening balance-nya sesuai dengan data yang akan kita input, yaitu data pada PT Cahaya Elektro bulan Januari 2020. Untuk jumlah totalnya dan nominalnya kita sesuaikan sampai opening balance-nya itu 0. Pada nominal akun exchange akan secara default diberikan oleh IBSS dengan klik tombol calculate now. Setelah itu akan tampil kotak dialog confirm exchange akun opening balance. Kemudian kita klik tombol OK. Maka akan otomatis terkalkulate. Kita inputkan semua data dan nominal yang sudah kita buat hingga amount live-nya itu 0. Apabila belum 0, berarti ada salah penginputan nominal yang kita buat, maka kita cek lagi apakah data yang sudah kita input sudah betul atau ada yang terlewat. Hingga hasilnya 0, maka kita bisa klik OK. Dan untuk pencatatan saldo awal akun itu sudah berhasil. Oke, itulah bagaimana cara untuk pembuatan data perusahaan baru dengan konsep multi currency hingga saldo awal akun. Selanjutnya, untuk pencatatan saldo piutang akan dilanjutkan dengan video part 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.